Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat pengusaha sekalian? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada video ini saya ingin mengenalkan sebuah software aplikasi untuk penjualan atau untuk kasir ya, namanya IPOS 5 ya. IPOS 5 ini adalah penyempurnaan dari IPOS versi yang sebelumnya ya. Dulu pertama keluar itu mulai dari IPOS 3, IPOS 4 dan sekarang IPOS 5 ya. IPOS 5 ini ada 3 varian ya, ada versi standar, kemudian profesional dan ultimate ya. Masing-masing memiliki fitur-fitur yang berbeda, nanti akan kita kupas lebih lanjut mengenai perbedaan masing-masing fitur. Tetapi secara garis besarnya ya, standar ini untuk bisnis yang masih sederhana, belum memerlukan akuntansi lebih lanjut, laporan neraca ya, belum perlu. Tapi dia udah ada laporan laba ruginya. Kemudian kalau yang profesional ini yang untuk menengah ya, ini udah memiliki fitur neraca, laba rugi, kemudian multi cabang ya, kemudian juga ada perakitan ya. Kemudian yang paling atas ini versi ultimate ya, IPOS 5 Ultimate ini memiliki kelebihan, dia selain dari apa yang dimiliki oleh profesional, ini ada kelebihan fitur yaitu konsinyasi ya. Konsinyasi masuk, konsinyasi keluar. Kemudian khusus lagi ya, yang ultimate ini sistem lisensinya berbeda dari yang sebelumnya, di mana yang sebelumnya ini pakai nomor serial ya. Jadi kalau kita beli IPOS 5 standar itu kita dapat selain CD ya, juga akan mendapatkan nomor serial untuk aktivasi. Tapi kalau yang versi ultimate ini dia tidak pakai nomor serial, melainkan pakai dongle ya, seperti ini, USB dongle. Jadi perangkat seperti flash disk ya persis, tapi ini fungsinya tidak untuk menyimpan data, melainkan untuk mengaktifasi software IPOS 5 ini agar bisa digunakan secara normal. Kemudian yang versi profesional ini ada 2 macam lisensi ya, ada yang menggunakan nomor serial dan juga ada opsi untuk menggunakan dongle ya. Kalau menggunakan dongle ini, kalau kita mau pesan harus pesan dulu karena tidak bisa langsung dikirim, karena harus diberikan nama lisensinya atas nama siapa begitu ya. Jadi agak menunggu ya. Beda dengan yang pakai nomor serial, itu biasanya ready, bisa langsung dipesan, langsung dikirim. Kemudian IPOS ini cocok untuk siapa ya? Nah, meskipun namanya program toko ya, tertulis di sini program toko ya, IPOS 5 program toko ya. Meskipun namanya program toko, tapi ini tidak hanya bisa digunakan untuk toko saja, tetapi untuk bisnis-bisnis yang proses bisnisnya ini menyerupai toko ya. Jadi ketika Anda memiliki proses bisnis dari pembelian, kemudian ada stok, kemudian ada penjualan, maka program IPOS 5 ini bisa digunakan ya. Jadi selain untuk toko-toko retail ya, seperti toko baju misalnya, kemudian toko sepatu, toko buku, toko alat-alat, toko spare part atau minimarket ya, kemudian toko susu, toko baby shop kayak gitu ya, yang retail-retail itu semuanya bisa. Tapi juga bisa untuk distributor ya, distributor barang apa saja yang bukan retail itu bisa juga ya, karena cetak bukti penjualannya pun nanti bisa 2 macam ya, bisa cetak struk yang kecil seperti di minimarket, tapi juga bisa cetak faktur yang lebar ya, ukuran letter atau setengah letter seperti itu ya. Baik, nanti fitur-fitur detailnya akan kita lihat di layar tampilannya langsung di layar monitornya. Oke, baik. Oke sahabat sekalian, saya akan jelaskan perbedaan dari masing-masing fitur. Seperti tadi saya sudah singgung di depan, bahwa program toko IPOS 5 ini memiliki 3 varian, yaitu standar, profesional, dan ultimate ya. Nah, ini ada fitur-fitur yang sama yang terdapat di semua varian, namun juga ada fitur yang hanya tersedia di varian tertentu ya.
Yang pertama ada fitur manajemen pembelian ya, ini untuk menginput pembelian, tapi juga ada di sana untuk pesanan pembelian dan juga untuk pembayaran atas pembelian yang kredit. Kemudian manajemen penjualan ya, manajemen penjualan ini mulai dari pesanan pembelian, kemudian penjualannya itu sendiri ya, dimana penjualannya ini ada penjualan untuk back office dan juga untuk kasir ya, ada 2 mode. Kemudian di sana juga ada pembayaran piutang, ada retur penjualan ya, nanti bisa kita lihat tampilan programnya. Kemudian yang berikutnya ada manajemen stok ya, ini kita bisa melacak stok ini kenapa tinggal sekian, itu ada kartu stoknya juga, bisa mengeluarkan stok di luar penjualan jika ada keperluan ya, dan lain-lain. Kemudian ada manajemen hutang dan piutang ya. Jadi kalau ada hutang dan piutang di sini bisa diinput ketika terjadi pembayaran, sehingga laporan hutang dan piutangnya akan selalu update, dan juga di laporan keuangannya itu nanti juga akan update ya di laporan neracanya. Kemudian ada manajemen kas dan bank, ada manajemen hak akses user. Ini penting ya untuk membatasi hak akses dari tiap user ya. Misalnya kita pakai karyawan, maka karyawan kita bisa batasi dia boleh ngapain aja di program ini ya. Misalnya kasir hanya boleh menginput di menu kasir, nggak boleh lihat laporan keuangan. Itu bisa saja dibatasi di program IPOS 5 ini. Kemudian ada serial management ya, serial management item ini untuk toko yang jualan elektronik, biasanya memerlukan nomor serial di tiap itemnya ya, misalnya handphone itu ada emailnya begitu. Kemudian ada manajemen promosi, ini untuk fitur promosi ya, ada diskon, ada bonus kayak gitu ya, dengan periode tertentu misalnya, atau periode berulang tiap hari Jumat atau tiap hari Sabtu malam kayak gitu bisa. Kemudian manajemen sales ini untuk distributor, biasanya yang memerlukan sales untuk memasarkan produknya, di mana nanti sales bisa menerima komisi sesuai dengan yang diatur di dalam program. Kemudian juga ada manajemen pengiriman, ini biasanya digunakan untuk all shop ya, untuk mengetahui status pengirimannya. Juga di sini ada fitur untuk mengetahui ongkos kirim secara online. Kemudian manajemen PPN ini untuk perusahaan yang sudah menggunakan pajak PPN ya, baik pembelian maupun penjualannya, di mana setiap pembelian dan penjualan bisa kita inputkan PPN-nya include atau exclude, dan juga akan dihitung secara otomatis berapa pajaknya. Kemudian juga di manajemen PPN ini ada fitur untuk ekspor laporan pajak ya, atau faktur pajak untuk diekspor ke e-faktur ya. Jadi ini akan sangat memudahkan sekali ketika melakukan laporan pajak keluaran. Kemudian log aktivitas user, ini untuk mengetahui user dari IPOS ini ngapain aja. Misalnya kita punya beberapa karyawan, kita bisa tahu mereka ngapain aja di dalam program ini. Ini sangat bermanfaat biasanya jika terjadi kecurangan atau penyalahgunaan password misalnya. Kemudian ada backup dan restore, ini untuk pengamanan data. Bila mana terjadi suatu kerusakan data misalnya, maka backup ini akan sangat dibutuhkan sekali. Kemudian export import Excel, ini untuk mempercepat ketika pengimportan data master misalnya untuk item yang sangat banyak, itu akan sangat membantu sekali ketika ada fitur import dari Excel ini. Dan juga ada fitur export, bila mana kita memerlukan data-data master untuk diekspor ke Excel, juga ada fiturnya. Kemudian ada fitur tukar tambah, ini hanya ada di versi profesional dan ultimate ya. Tukar tambah ini untuk menerima barang yang sudah menerima barang dari customer, kemudian si customer beli barang dari kita. Kemudian menu akuntansi ini hanya ada di profesional dan ultimate juga. Ini ada semacam jurnal, kemudian ada buku besar ya, itu ada di profesional dan ultimate. Namun di versi standar meskipun tidak ada fitur akuntansi, tapi juga bisa input kas keluar untuk biaya-biaya ya. Jadi tetap bisa menginputkan biaya-biaya keluar sehingga bisa mengetahui laporan laba rugi ya. Tapi tidak ada neraca ya di standar ini, hanya ada laporan keuangannya, hanya ada laporan laba rugi. Kemudian multi gudang atau cabang, ini juga hanya ada di profesional dan ultimate. Ini maksudnya adalah bahwa jika kita memiliki cabang atau gudang ya,
itu bisa di cover dalam satu database. Misalnya kita punya barang A di gudang A sekian banyak, di gudang B sekian banyak, itu bisa di handle di satu database EPOS ini ya, termasuk penjualannya itu bisa milih ya, ini penjualan dari gudang A atau gudang B ya. Ini dalam prakteknya ada yang menggunakan untuk cabang ya. Kalau dibuat database-nya secara online itu bisa untuk aplikasi cabang ya, cabang. Kemudian perakitan ini adalah proses produksi sederhana di mana kita bisa memproduksi barang baru dari item-item yang sudah ada ya. Nanti prosesnya akan mengurangi item-item yang menjadi bahan bakunya dan akan menambah stok dari barang jadinya. Ini bisa digunakan misalnya untuk bikin paket hemat atau bundling ya. Kemudian yang berikutnya adalah menu deposit. Ini digunakan untuk menampung jika kita menerima deposit atau titipan uang dari pelanggan ya, atau kita menitipkan uang ke supplier, itu pakai fitur deposit ini. Misalnya di koperasi kadang ada koperasi yang menerima deposit dari pelanggan, yaitu pemotongan gaji karyawan dari bendahara, langsung misalnya dipotong tiap bulan sekian ribu rupiah sebagai deposit di koperasi. Nanti pelanggan itu bisa belanja di koperasi menggunakan dana deposit yang sudah dipotong dari bendahara. Kemudian konsinyasi ya, konsinyasi ini titip jual ya, ini hanya ada di Ultimate ya, tidak ada di standar maupun profesional. Titip jual ini adalah jika kita menerima barang dari supplier tetapi belum kita beli ya, statusnya baru titipan dan kita baru diwajibkan membayar ketika ada yang laku ya. Ini misalnya ada koperasi yang menerima titipan dari anggotanya ya, itu laporannya nanti akan sangat memudahkan kita dalam menghitung berapa stok yang laku, berapa sisanya, kemudian harus bayar berapa, itu akan sangat membantu fitur ini ya. Tetapi kalau jumlah barangnya sedikit itu memang bisa ya, misalnya hanya satu titipan atau satu supplier itu masih bisa dihitung manual ya. Tetapi kalau jumlah barang titipannya itu banyak, supplier yang konsinyasinya juga banyak, maka akan sangat repot jika dihitung secara manual. Kemudian yang perbedaan terakhir masalah lisensi atau aktivasi ya, tadi sudah saya singgung juga di depan bahwa standar ini memiliki lisensi berupa serial number ya. Kalau yang profesional ini bisa serial number, bisa juga dongle, ada dua model ya, dan yang ultimate ini hanya tersedia dalam versi dongle-nya saja. Jika menggunakan serial number maka kita harus aktivasi via SMS atau via Telegram ya. Tapi kalau pakai dongle itu cukup ditancapkan saja USB dongle-nya di server, maka dia akan teraktivasi. Perbedaan juga ya antara lain jika menggunakan dongle itu, jika kita ganti server ya, ganti PC server atau ada perubahan peripheral di dalamnya, misalnya mengganti prosesor atau mengganti mainboard, maka jika menggunakan dongle itu tidak masalah. Namun berbeda halnya jika kita menggunakan serial number, maka ketika kita ganti komputer ya, atau ada pergantian mainboard ataupun prosesor ataupun hard disk, maka kita akan diminta untuk melakukan aktivasi lagi ya, di mana jumlah aktivasi dari paket standarnya itu adalah hanya 2 kali maksimal ya, dan jika sudah 2 kali maka kita diharuskan untuk membeli lisensi lagi. Ya, sekarang saya akan menjelaskan mengenai sistem aktivasi lisensi di EPOS 5 ya. Jadi satu lisensi di EPOS 5 ini bisa digunakan untuk 5 perangkat ya. Defaultnya ya, sebelum kita request untuk menambah, maka defaultnya kita diberikan hak untuk menggunakan di 5 perangkat ya. Nah, cara penggunaan lisensi ini akan saya terangkan di sini ya. Jadi 5 perangkat itu seperti ini. Ya, misalnya ini perangkat servernya ya. Kemudian ketika kita mengaktifasi server ini,
maka nanti server ini bisa melayani 4 perangkat lain ya. 1, 2, 3, 4 ya. Perangkat ini bisa PC, bisa perangkat Android ya. Ya, misalnya ini PC Android ya. Nah, yang diaktifasi itu cukup servernya saja ya. Nah, ketika ada PC atau Android ini terhubung ke server, maka nanti identitasnya itu akan tercatat di sini ya. Ada PC A, ada PC B, ada Android A, ada Android B. Seperti itu ya. Jadi masing-masing klien ini tidak perlu untuk diaktifasi ya. Kemudian jika kita memerlukan untuk mengubah atau mengganti perangkat-perangkat klien, ini tidak masalah ya. Jadi misalnya ini perangkat Android ini diganti dengan perangkat Android yang baru ya. Ini nggak masalah, nanti kita bisa hapus salah satu perangkat yang ada di sini ya. Dihapus, kemudian nanti ketika Android yang baru ini masuk, maka akan langsung teridentifikasi di sini ya, perangkat yang baru. Demikian juga PC dan yang lain ya, begitu. Nah, lain halnya ya, kalau mengganti klien tadi sangat mudah, fleksibel ya. Maka kalau mengganti server ini yang agak rumit ya, karena server ini akan diidentifikasi hardware-nya ya. Jika terjadi penggantian mainboard misalnya atau prosesor atau harddisk, maka ini akan didetek sebagai perangkat yang baru sehingga kita harus mengaktifasi ulang ya. Demikian juga jika server ini diganti ya, diganti PC server yang baru, maka kita diharuskan untuk mengaktifasi ulang. Ya, kemudian untuk kebutuhan hardware ya, seperti ini ya. Untuk hardware server itu harus berupa PC ya, dengan spesifikasi minimum prosesornya adalah Intel dual core ya. Kemudian memori 4 GB, semakin besar semakin baik. Harddisknya 250 GB, semakin besar semakin baik. Kemudian Windowsnya bisa Windows mulai Vista, bisa ya, Windows 7, Windows Lite, Windows 10 ya, Windows Server. Ini bisa. Kemudian diperlukan juga .NET Framework, ini khusus untuk Windows Vista dan Windows 7 ya. Kemudian juga disarankan untuk menggunakan prosesor i5 jika transaksi hariannya banyak ya. Seperti di minimarket misalnya, jika transaksi hariannya padat itu maka perlu pakai prosesor yang Intel i5 ya. Kemudian RAM-nya jadi 8 GB, kemudian pakainya SSD ya, karena SSD ini jauh lebih cepat ketimbang harddisk biasa. Oke, kemudian untuk klien, jika klien berupa PC maka minimalnya ini prosesornya Intel Atom ya atau lebih besar, memori minimal 2 GB, harddisk minimal 100 GB, Windowsnya bisa seperti server ya, sama masih kayak gini. Bisa, kalau sekarang yang banyak pakai Windows 10 ya. Kalau Windows 10 pastikan nggak lambat ya, biasanya minimal 4 GB kalau Windows 10 ya. Kemudian selain bisa pakai PC, maka klien ini juga bisa pakai perangkat Android ya, bisa tablet atau HP ya, tapi yang Android ya. Ya, sekarang kita akan melihat tampilan dari masing-masing versi IPOS 5 ya. Yang terlihat saat ini adalah IPOS 5 versi standar. Bisa teman-teman lihat di bagian menu utama ini ya, yang di atas. Ada master data, pembelian, penjualan, persediaan, kas, laporan, dan pengaturan ya. Ini menunya hanya sekian. Kita coba bandingkan dengan yang profesional. Nah, ini dia yang versi profesional. Di sini ada master data, pembelian, penjualan, ada perakitan di sini, di mana tadi di versi standar tidak ada. Kemudian persediaan sama akuntansi ini enggak ada juga di versi standar ya. Jadi bedanya itu. Kemudian kita lihat juga yang di versi ultimate ya. Ini di sini selain tambahan yang tadi perakitan, di sini ada menu ini ya, konsinyasi masuk dan konsinyasi keluar.
Jadi perbedaan menu utamanya di situ ya. Kemudian saya akan jelaskan lebih detail di sini mengenai kelebihan versi Ultimate ya dibandingkan dengan yang sebelumnya yaitu profesional. Itu selain masalah menu konsinyasi ini ya, masuk dan keluar, juga sebenarnya ada perbedaan fitur di bagian perakitan ya. Jadi kalau perakitan di versi profesional itu tidak bisa menyertakan biaya perakitan ya atau bioproduksi, sedangkan kalau di Ultimate ini bisa ya. Jadi untuk menghasilkan satu produk baru itu menghabiskan komponennya, barangnya apa saja, kemudian biayanya berapa ya. Itu perbedaan lain ya, kelebihan di Ultimate ya. Oke, sekarang kita akan lihat satu persatu ya menunya ya, menu master data. Ini adalah menu yang digunakan untuk mencatat data-data master ya, seperti master item, master pelanggan, master supplier dan lain-lain seperti terlihat di bawah sini. Kemudian menu pembelian, ini ada sub menunya ya. Ada pesanan pembelian, daftar pembelian, ada histori harga beli, daftar pembayaran ya, pembayaran ini pembayaran hutang ya, kemudian status lunas BG atau cek, kemudian ada retur pembelian. Kemudian di menu penjualan, sub menunya lebih banyak lagi, mulai dari pesanan penjualan, daftar penjualan, daftar kasir ya, histori harga jual, tukar tambah, daftar pembayaran. Nah, ini pembayaran piutang ya yang dimaksud di sini. Kemudian status lunas BG atau cek, retur penjualan, poin penjualan ya, yang ini yang untuk promosi, poin pelanggan. Kemudian daftar pembayaran, status lunas BG atau cek sales ya, kemudian data pengiriman ya, ini yang untuk memonitor pengiriman. Kemudian di penjualan ini ada ekspor CSV faktur pajak, ini yang saya katakan tadi membantu untuk laporan pajak secara online. Kemudian perakitan ya. Nah, ini perakitannya adalah mulai dari pesanan perakitan, daftar proses perakitan, kemudian daftar proses jadi. Konsinyasi masuk, sub menunya daftar pesanan konsinyasi, daftar konsinyasi masuk, retur konsinyasi masuk, daftar konsinyasi, daftar tagihan, daftar pembayaran, status lunas, BG atau cek ya. Kemudian di konsinyasi keluar ya, hampir sama, pesanan konsinyasi keluar, daftar konsinyasi keluar, retur konsinyasi keluar, cek konsinyasi, daftar tagihan konsinyasi, bayar piutang ya, ini piutang konsinyasi ya, status lunas BG atau cek ya. Jadi kalau konsinyasi masuk itu kita menerima titipan, kalau konsinyasi keluar itu kita menitipkan barang ke perusahaan lain ya. Kemudian persediaan ya, persediaan ini mulai dari daftar item masuk, daftar item keluar, saldo awal item, stok opnam, serial manajemen, perbaikan saldo, transfer item beda lokasi, kemudian ini ada ekspor import, transfer item dan ekspor import transaksi ya, dan master item. Sedikit saya tambahkan di sini ya, di menu persediaan ini ada daftar item masuk, daftar item keluar. Ini bukan untuk pembelian dan penjualan ya. Jadi kalau pembelian itu otomatis itemnya masuk, dan penjualan juga otomatis itemnya keluar, akan bertambah dan berkurang secara otomatis. Kalau yang menu di sini ini untuk memasukkan dan mengeluarkan barang yang bukan karena pembelian dan penjualan ya. Kadang misalnya kita pakai sendiri itu kan keluar tapi tidak ada penjualan ya, itu pakainya yang ini. Kemudian yang perlu saya jelaskan lagi di sini adalah ini ya, transfer item. Ini untuk memindahkan barang antar gudang ya. Kalau kita memiliki lebih dari satu gudang atau cabang bisa pakai transfer item ini. Kemudian kalau ini bedanya ya, ada transfer item beda lokasi. Ini sebenarnya penggunaannya mirip dengan transfer item, hanya saja kalau yang transfer item beda lokasi ini kalau gudang atau cabangnya kita itu berbeda database ya. Jadi misalnya di pusat kita punya database sendiri, kemudian di cabang kita punya database sendiri yang tidak terhubung secara online ya, maka pakainya transfer item beda lokasi ini. Nanti prosesnya pakai ini, proses misalnya ada pengiriman barang dari pusat ke cabang, maka harus
di pusat harus melakukan ekspor ya, kemudian nanti dibawa ke cabang filenya atau dikirim ke cabang, di cabang diimport kayak gitu ya. Kemudian yang berikutnya menu akuntansi ya. Ini mulai dari daftar perkiraan, kas masuk, kas keluar, kas transfer, deposit pelanggan, deposit ke supplier, deposit saldo, daftar jurnal, buku besar, saldo awal ya. Kemudian setting perkiraan dan proses tutup tahun. Yang berikutnya adalah menu laporan. Nah, ini laporannya banyak sekali ya. Yang sering digunakan misalnya ada laporan penjualan ya. Laporan penjualan ini pun banyak sekali ya. Ada juga grafik penjualannya, ada grafik penjualan item terbaik kayak gitu ya. Ini melihat barang apa aja yang paling laris kayak gitu ya. Grafik penjualan harian, kemudian grafik penjualan bulanan. Ini akan memperlihatkan ke manajemen ya, gimana dari bulan ke bulan dalam satu tahun itu bulan apa yang paling tinggi, bulan apa yang paling rendah. Ini akan sangat memudahkan dalam analisa manajemen. Di sini juga ada fitur untuk penjualan per wilayah pelanggan ya, misalnya kita distributor yang memiliki area banyak kayak gitu. Nah, nanti kita bisa monitor penjualan di tiap wilayahnya kita itu. Kemudian di sini ada laporan konsinyasi, kemudian laporan perakitan, laporan hutang, laporan piutang, laporan persediaan, kemudian laporan daftar perkiraan, laporan kas, laporan deposit, laporan laba jual, laporan data jurnal, buku besar dan keuangan ya. Ini laporan keuangannya. Di sini ada neraca, ada laba rugi ya. Kemudian laba rugi YTD, ini laba rugi year to date, artinya dari awal tahun sampai dengan bulan ini ya, akumulasinya. Kemudian juga ada grafik ya, grafik pendapatan biaya dan grafik laba jual ya. Kemudian yang terakhir adalah menu pengaturan, di mana di sini kita bisa mengatur user ya, siapa saja yang bisa menggunakan program ini dan apa saja haknya bisa diatur di sini. Kemudian data perusahaan, ini untuk mengatur nama perusahaan kita, alamat, nomor telepon dan logo. Kemudian ada pengaturan umum, peraturan setting nomor, pengaturan mini printer ya. Nah, ini ada log aktivitas di sini, ini yang untuk memonitor aktivitas dari pengguna program ya, si karyawan kita itu ngapain aja itu kelihatan di log aktivitas ini. Kemudian ada panduan juga, ini cara menggunakan program ya, ini ada di sini. Jadi kawan-kawan ya bisa belajar mandiri lewat panduan yang ada di sini ya, selain banyak juga tutorial di YouTube. Kemudian ini ada import dan export ya, import export ya, ini import dari versi lama, ini maksudnya dari versi IPOS 4 atau IPOS 3 jika akan upgrade dari IPOS versi lama ya, ini untuk pengguna lama. Kemudian yang terakhir ini ada mengenai backup dan restore ya. Di sini ada pengaturan auto backup juga, sehingga kita nggak perlu mengingat-ingat mau di backup tiap jam berapa gitu, dia sudah langsung melakukan backup secara otomatis tiap jam berapa yang kita tentukan begitu. Nah, itu menu-menu yang ada di IPOS 5 ya. Kemudian kita dari IPOS 5 ini bisa mencetak faktur, bisa mencetak label alamat kirim, bisa mencetak struk penjualan, bukti kas keluar, dan berbagai laporan yang tadi saya sebutkan itu bisa dicetak ya, bahkan bisa diekspor ke PDF, bisa diekspor ke Excel kayak gitu ya. Oke, demikian penjelasan mengenai menu-menu yang ada di IPOS 5. Ya, selanjutnya ini adalah tampilan dari aplikasi Android-nya. Kita akan coba ya login. Nah, ini adalah menu-menu utama yang ada di aplikasi IPOS 5 yang versi Android ya. Ada master data, pembelian, penjualan, persediaan, akuntansi, dan laporan ya. Ini yang versi profesional yang ada di demo ini ya. Di master data isinya sama kayak yang di versi komputer ya. Ada daftar item, ada kartu stok, supplier kayak gitu ya.
Nah, yang paling powerful di dalam aplikasi Android ini umumnya adalah untuk melihat laporan ya. Jadi di paling bawah ini ada menu laporan. Ya, di sini misalnya si owner biasanya jalan-jalan gitu ya. Pengen tahu laporan penjualan kayak gitu ya. Bisa di sini ada laporan penjualan ya. Ada laporan penjualan yang rekap, ada yang penjualan harian ya. Sampai dengan grafik-grafik ya ada di sini ya. Kemudian juga bisa mengetahui laporan hutang, laporan piutang ya, kemudian laporan akuntansi ini untuk laporan keuangan ya. Di sini ada laporan laba rugi, laporan neraca ya ada di sini. Kita coba lihat laporan laba rugi. Nah, ini udah tampil laporan laba rugi seperti itu. Kemudian kepengen lihat laporan neraca. Nah, ini tampil laporan neraca ya. Jadi cukup responsif juga. Kemudian ini menu yang di Android ini juga powerful jika dipakai untuk sales yang canvas ya, untuk take order ke pelanggan-pelanggan. Ini biasanya dipakai oleh distributor yang masih take ordernya canvas via sales gitu. Ini bisa digunakan untuk take order ya, digunakan oleh sales. Itu pakainya menu ini ya, di penjualan ini ada menu pesanan penjualan. Nah, nanti si sales bisa input di sini pesanan penjualan dari klien si A, si B, kemudian pesannya apa saja kayak gitu ya. Coba saya tambah, kemudian pilih itemnya apa saja. Misalnya pesan ini kayak gitu ya. Kemudian tambahkan ke transaksi. Kemudian nanti pelanggannya, data pelanggannya diinput di sini ya kayak gitu. Nah, nanti kalau udah disimpan, data ini akan terkirim ke server yang ada di kantor, dan orang kantor otomatis tahu, oh ini ada pesanan penjualan oleh sales ini untuk dikirim ke klien yang ini gitu. Nanti kantor bisa langsung persiapan ya, persiapan barang-barangnya. Jadi nggak harus menunggu salesnya pulang ke kantor. Ya, kantor udah lebih siap karena informasinya lebih cepat. Ya, itu tadi perkenalan kami tentang software IPOS 5. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk teman-teman pengusaha yang sedang mencari software untuk sistem di bisnisnya atau ingin ganti dari sistem lama ke sistem baru. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.